Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita memasuki bulan yang luar biasa ini. Di momen ulang tahun gereja yang ke-61 dengan tema Saya Bangga Menjadi Anak Raja. Kalau saya membahas mengenai anak raja Bapak Ibu sekalian, kita mengerti bahwa ini adalah sebuah identitas. Siapa kita? Di sini adalah sebuah basic atau dasar yang harus kita miliki, bahwa kita memiliki rasa nyaman, rasa aman, keyakinan yang teguh bahwa identitas kita adalah sebagai anak raja. Dan kalau kita mengerti bahwa identitas kita sebagai anak raja, maka akan melahirkan yang namanya otoritas. Otoritas lahir karena identitas. Otoritas berbicara hak, wewenang dan kuasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan identitas kita. Oleh sebab itu kita harus menanamkan kuat sebuah rasa percaya siapa diri kita. Dan oleh sebab itu kita yakin kita punya wewenang dan kuasa. Dan yang selanjutnya, kalau kita sudah punya kuasa, maka kita punya fungsi yang jelas. Dan gereja kita memiliki fungsi yang jelas sebagai gereja, sebagai murid, dan sebagai penyembah. Itu menjadi value gereja kita, bahwa kita semua berfungsi sebagai gereja, sebagai murid, sebagai penyembah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tiga hal ini, identitas menghasilkan otoritas, otoritas memberikan kekuatan untuk melaksanakan kuasa itu yang namanya fungsi. Dan kita berharap tahun depan bukan hanya identitas, bukan hanya otoritas yang kita punya, tapi kita juga berfungsi sebagai gereja, sebagai murid, dan sebagai penyembah. Dan kita memasuki akhir tahun ini menjadi gereja sel, untuk menjadi gereja yang siap untuk memenuhi amanat agung Tuhan. Saya percaya kita semua adalah anak-anak raja. Katakan sama-sama saya bangga menjadi anak raja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada tanggal 16 dan 17 September kemarin, BICC Cup telah selesai diselenggarakan. Tahun ini, panitia BICC Cup memilih biliar sebagai olahraga yang diperlombakan. Total ada 32 peserta yang ikut berpartisipasi dan menunjukkan skillnya dalam turnamen biliar ini, termasuk Bapak Gembala Sidang, Pendeta Daniel Pribadi. Saat ini saya lagi bertanding lawan Agung. Dia calon pemenang BICC Cup tahun ini. Selamat bagi para pemenang yang sudah memenangkan turnamen BICC Cup tahun ini. Sampai bertemu di BICC Cup tahun depan. Satu minggu lagi menuju perayaan ulang tahun GSJA BICC yang ke-61 tahun. Mari bersama-sama datang untuk merayakan kebahagiaan dan kemeriahan ulang tahun gereja kita. Berikut jadwal perayaan ibadah spesial ulang tahun GSJA BICC. Ibadah perayaan pertama akan diadakan pada pukul 8 pagi. Ibadah perayaan kedua pukul 10:45. Ibadah perayaan ketiga khusus Youth and Teens akan diadakan pada pukul 1:30 siang. Dan ibadah perayaan satelit Pancaran Berkat akan diadakan pada pukul 9:30 pagi. Mari bersama-sama kita hadir untuk merayakan ulang tahun GSJA BICC yang ke-61 tahun. Menuju 61 tahun GSJA BICC, maka gereja mengajak para jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan ulang tahun GSJA BICC yang ke-61 tahun. Dengan cara memposting video atau foto di Instagram masing-masing. Jemaat dapat melakukan bersama-sama dengan keluarga, sahabat, pasangan, dan juga anggota homselnya. Dan jangan lupa untuk menyertakan hashtag menuju 61 tahun GSJA BICC. Dan hashtag saya bangga menjadi anak raja. Dan juga di-tag ke akun Instagram GSJA BICC @GSJA_BICC. Tunggu apa lagi? Ayo bagikan keseruan momen merayakan ulang tahun GSJA BICC. Dikarenakan adanya perayaan ulang tahun GSJA BICC yang ke-61, maka pertemuan VIP tanggal 27 September hanya akan diadakan via Zoom dan akan diadakan kembali secara onsite di bulan Oktober.
Link Zoom pertemuan PPG akan dibagikan melalui pintu 6. Sekian BSC News di minggu ini. Mari bersama-sama mengatur langkah kita mengiringi tahun keteraturan menuju gereja sel. Living to serve, growing in faith, and worshiping in spirit. Have a blessed Sunday and God bless you. Yang meriah. Iya, jangan kasih tahu dong kalau kita belum makan gitu maksudnya ya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya yang paling meriah. Haleluya. Nah, baru mantap ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara senang hari ini? Dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat Pak Stephen yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Waktu beliau menyampaikan firman Tuhan kasih ilustrasi tentang steak tadi, langsung mikir saya. Steak 3 juta, itu harusnya setahun Pak makannya, sedikit-sedikit gitu ya. Taruh freezer gitu ya, sedikit lagi taruh freezer 3 juta masalahnya. Iya. Ya itu just kidding aja ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua nggak terlalu serius gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita semua, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, 1 minggu lagi gereja kita akan berulang tahun. Yang keberapa? Yang keberapa? 61 tahun. Bapak Ibu Saudara, perlu diperhatikan. Minggu depan gereja kita berulang tahun. Namun hanya 2 kali ibadah saja. Dicatat baik-baik, jangan datang jam 8:30. Ya, oke. Jadi yang pertama itu jam 8 pagi. Kasih